Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Zefirmasya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yaitu tentang manajemen ekspor dan impor. Di sini saya akan menjelaskan seputar alur ekspor. Oke, jadi kita mulai ya teman-teman. Untuk pendahuluan sendiri, pengertian ekspor. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Yang itu beginilah satu contoh alur ekspor ya. Di sini saya akan menjelaskan dengan jelas. Pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemenuhan prosedur kegiatan ekspor. Untuk yang pertama itu adalah korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditas yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu adalah pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal berbagai persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama. Selanjutnya itulah penerbitan letter of credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden negaranya dan meneruskan letter of credit tersebut ke bank divisi negara eksportir. Kemudian, bank divisi yang ditunjuk memberitahukan hal terimanya letter of credit atas nama eksportir kepada eksportir. Selanjutnya itu adalah eksportir menyiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, eksportir mempersiapkan barang-barang yang bisa diimportir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan letter of credit. Selanjutnya yaitu adalah eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak. Lalu yang keenam adalah pemesanan barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat dilakukan juga oleh perusahaan jasa pengiriman atau freight forwarding atau MKL. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Selanjutnya yaitu pengiriman barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang-barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang atau freight forwarding MKL. Ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan kapal. Selanjutnya adalah pemeriksaan bea cukai. Setelah pihak bea cukai menandatangani surat di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila diperlukan, barang-barang akan diekspor diperlukan bea cukai. Apabila barang yang mendokumentasikan sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB. Selanjutnya itu adalah pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani PEB, maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat kapal, pihak pelayaran menerbitkan draft bill of lading atau BL yang diserahkan pada eksportir. Setelah itu, eksportir menakarkan main receipt dengan master bill of lading pada ofisial
atau House Bill of Lading Fire Sale. Lalu selanjutnya adalah surat keterangan asal barang atau SKA. Eksportir sendiri atau freight forwarding atau FKA pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu pencairan letter of credit. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan letter of credit. Bila at-side dokumen-dokumen yang diserahkan adalah bill of lading, commercial invoice, packing list, dan PEP, dan lain-lain. Lalu ke-12 itu adalah pengiriman barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari negara eksportir ke pelabuhan negara importir. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah apa saja yang ada pada dokumen-dokumen tersebut. Di antaranya yang pertama ada commercial invoice. Ini adalah dokumen komersial yang mencakup informasi rinci seperti nama dan alamat penjual dan pembeli, deskripsi barang yang diekspor, kode tarif, jumlah, dan harga unit. Total nilai, faktur, syarat pembayaran, dan kondisi pengiriman seperti Incoterms. Lalu selanjutnya adalah packing list. Packing list atau dokumen ini disebut kemasan, termasuk berat bersih dan berat kotor, dimensi, volume, jumlah karton atau paket, serta deskripsi barang dalam setiap paket. Ini membantu bea cukai dan pemeriksaan dan memastikan barang dikirim sesuai dengan standar dan ketentuan kontrak. Selanjutnya yaitu letter of credit atau LC. Ini adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank pembeli yang menjamin pembayaran kepada eksportir, asalkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan syarat untuk letter of credit. Syarat dapat mencakup tanggal pengiriman, kuantitas barang, dokumen yang harus disertakan, dan instruksi pengiriman. Selanjutnya itu adalah bill of lading. Bill of lading adalah dokumen yang mencatat kesepakatan antara eksportir dan perusahaan pelayaran untuk pengangkutan barang. Bill of lading mencakup detail seperti nama kapal, tanggal keberangkatan dan kedatangan, pelabuhan muat dan bongkar, deskripsi barang, jumlah, dan kondisi kemasan. Selanjutnya yaitu airway bill. Dokumen ini digunakan untuk pengiriman udara dan mencatat kesepakatan antara maskapai penerbangan dan pengirim mengenai pengangkutan barang. Ini cakup informasi seperti nama penerima, deskripsi barang, berat, dimensi, dan syarat pengiriman. Selanjutnya yaitu adalah polis asuransi. Ini adalah kontrak asuransi antara eksportir dan perusahaan asuransi yang melindungi barang selama transit. Polis ini mencakup risiko seperti kerusakan, kehilangan, keterlambatan, pengiriman, dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya yaitu adalah shipping instruction (BSI). Dokumen ini berisi instruksi dari eksportir kepada agen pelayaran mengenai detail pengiriman, termasuk informasi tentang kapal, tanggal keberangkatan, pelabuhan tujuan, alamat pengiriman, dan kontak penerima. Selanjutnya yaitu Certificate of Origin atau COO. Dokumen ini menunjukkan negara asal barang yang diekspor dan seringkali diperlukan untuk menentukan tarif impor, mengklaim preferensi tarif berdasarkan perjanjian perdagangan, dan mematuhi regulasi khusus negara tujuan. Selanjutnya yaitu adalah Certificate of Analysis atau COA. Ini adalah dokumen yang menyertakan hasil analisis laboratorium untuk produk kimia atau farmasi. COA mencakup informasi tentang kualitas, keamanan, komposisi, dan spesifikasi teknis dari produk yang diekspor. Selanjutnya yaitu Phytosanitary Certificate. Dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas sanitasi tumbuhan untuk menunjukkan bahwa barang tumbuhan atau pertanian bebas dari hama, penyakit, atau organisme berbahaya. Ini memastikan keamanan pertanian
dan kesehatan tumbuhan di negara tujuan. Selanjutnya yaitu Fumigation Certificate. Ini adalah bukti bahwa barang telah menjalani proses fumigasi untuk menghilangkan hama atau organisme lain yang dapat mengancam kesehatan pertanian atau kesehatan masyarakat. Dokumen ini diperlukan untuk memenuhi standar karantina dan sanitasi internasional. Selanjutnya itu adalah Veterinary Certificate. Dokumen ini diperlukan untuk produk hewan atau turnanya, seperti daging, ikan, atau produk susu. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar kesehatan hewan, aman untuk dikonsumsi manusia, dan mematuhi regulasi sanitasi dan karantina. Selanjutnya yaitu adalah weight note. Ini adalah catatan berat barang yang diekspor, mencakup berat bersih, berat kotor, dan berat volume. Dokumen ini penting untuk menghitung biaya pengiriman, bea cukai, dan menentukan kapasitas muatan kapal atau pesawat. Selanjutnya itu adalah measurement list. Dokumen ini mencatat dimensi dan volume barang yang dikirim, termasuk panjang, lebar, tinggi, dan volume kubik. Ini membantu dalam perencanaan keuangan kargo, perhitungan biaya, pengiriman, dan ketersediaan kapasitas muatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Incoterm tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan definisinya, lalu saya akan menjelaskan pertanggungjawabannya, serta pengalihan risikonya. Kemudian pengertian Incoterm. Incoterm sendiri artinya adalah ketentuan komersial internasional, adalah aturan yang diaplik secara universal yang membantu pembeli dan penjual untuk memenuhi kontrak untuk mengirim barang Kamar Dagang Internasional atau ICC, dan mulai diperkenalkan aturan yang baru yang mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2020. Incoterm secara formal mendefinisikan titik penyerahan dalam transaksi di mana risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa singkatan-singkatan dari mana pada Incoterm 2020. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang EXW atau export. Berdasarkan ketentuan EXW, penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang di lokasinya. Para pihak juga dapat menyepakati nama tempat lain seperti pabrik, kantor, atau gudang. Pada titik ini, pembeli memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian, dia menandatangani semua biaya dan risiko setelah produk dikumpulkan. EXW paling menguntungkan penjual. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk memuat barang atau menanggung biaya pengangkutan setelah barang meninggalkan lokasi. Istilah ini dapat menimbulkan komplikasi bagi pembeli jika produknya akan diekspor. Yang kedua adalah FCA atau Free Carrier. Dengan FCA, penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke tempat yang ditunjuk pembeli. Dia perlu memuat stok ke transportasi pembeli. Kemudian, penjual mengatur pengiriman, termasuk izin ekspor, dan memenuhi persyaratan keamanan. Risiko dialihkan setelah barang dimuat ke dalam pengangkutan pembeli. Dengan demikian, segala kerusakan produk pada saat berada di atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli membayar biaya pengiriman, biaya bill of lading, dan asuransi. Selain itu, ia juga menanggung biaya bongkar muat dan transportasi ke tujuan akhir. Yang ketiga yaitu FAS atau Free Alongside Ship. Penjual menyerahkan barang di samping kapal pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan. Artinya, pembeli menanggung segala biaya dan risiko kehilangan atau kerusakan sejak saat itu. Ketentuan FAS mengharuskan penjual untuk mengurus izin ekspor berdasarkan Incoterm sebelumnya, yaitu pembeli mengatur izin ekspor. Yang keempat yaitu adalah FOB atau Free On Board. Berdasarkan ketentuan FOB, penjual menanggung biaya risiko sampai barang dimuat ke kapal yang ditunjuk. Tanggung jawab penjual termasuk mengatur izin ekspor pada saat yang sama. Pembeli membayar biaya angkutan laut, biaya bill of lading, dan asuransi. Ia juga bertanggung jawab atas bongkar muat dan biaya transportasi lokal dari pelabuhan kedatangan hingga tujuan akhir. Segala kerusakan barang ketika berada di atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Oleh karena itu, FOB ideal untuk solusi invoice financing.
Hal ini dikarenakan risiko barang berpindah ke pembeli setelah barang dikirim. Selanjutnya itu adalah CFR atau Cost and Freight. CFR menimbulkan risiko dan tanggung jawab yang lebih besar bagi penjual yang membayar pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan. Risiko dialihkan kepada pembeli di negara pengekspor, khususnya pada saat barang sudah dimuat ke atas kapal. Pengirim membayar izin ekspor dan biaya pengiriman ke pelabuhan yang dipilih. Selanjutnya, ia bertanggung jawab atas segala kerusakan barang-barang di atas kapal sampai pelabuhan tujuan akhir. Pembeli membayar pengiriman lokal dan dari pelabuhan tujuan akhir dan bertanggung jawab untuk membeli asuransi. Jika pembeli mengharuskan penjual untuk mendapatkan asuransi, para pihak harus mempertimbangkan Incoterm CIF. Selanjutnya itu adalah CFR. CFR hanya boleh digunakan untuk angkutan laut non-kontainer dan angkutan perairan darat. Untuk semua moda transportasi lainnya dan untuk barang dalam peti kemas harus diganti dengan CPT sebagaimana ditentukan dalam perubahan penting dalam Incoterm 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CIF atau Cost, Insurance and Freight. Penjual mengurus barang untuk diekspor dan menyerahkannya pada saat barang tersebut berada di pelabuhan pengapalan. Penjual menanggung biaya pengangkutan dan asuransi ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas segala kerusakan barang di atas kapal. Penjual perlu membeli tingkat asuransi minimum berdasarkan klausul C, klausul kargo itu. Persyaratannya ditentukan dari Incoterm 2010 di pelabuhan kedatangan. Penjual harus menyerahkan 3 dokumen utama, faktur, polis, asuransi, dan bill of lading. Dokumen-dokumen tersebut mewakili biaya asuransi dan pengangkutan CIF. Yang ketujuh yaitu adalah CPT atau Carriage Pay To. CPT melalui FCA dengan menetapkan bahwa penjual menanggung biaya transportasi ke tempat tujuan pembeli. Penjual membereskan barang untuk diekspor dan mengirimnya ke pengangkut atau tempat tujuan seperti diinstruksikan oleh pembeli. Tempat pengiriman yang ditentukan, itulah risiko dialihkan kepada pembeli. Penjual bertanggung jawab atas biaya transportasi yang terkait dengan pengiriman barang, namun dia tidak bertanggung jawab untuk pengadaan asuransi. Jika pembeli mengharuskan penjual untuk mendapatkan asuransi, para pihak harus mempertimbangkan CIP Incoterm. Selanjutnya adalah CIP Incoterm atau Carriage and Insurance Pay To. CIP secara garis besar mirip dengan CPT, namun penjual wajib mengasuransikan barang dalam perjalanan dan membayar biaya pengangkutannya sendiri. Penjual membereskan barang untuk diekspor dan mengirimkannya ke pengangkut atau tempat tujuan seperti yang diinstruksikan oleh pembeli. Penjual bertanggung jawab atas biaya transportasi barang ke tempat tujuan yang ditentukan. Risiko dialihkan kepada pembeli di tempat pengiriman yang ditentukan. Dalam salah satu perubahan yang signifikan berdasarkan Incoterm 2020, CIP mengharuskan penjual untuk membeli tingkat asuransi yang lebih tinggi. Tingkat cakupan ini sesuai untuk barang dalam peti kemas 110% dari nilai kontrak berdasarkan Institute Cargo Clause A dari Institute of London United Rights. Sebelumnya, asuransi minimum berlaku berdasarkan Institute Cargo Clause C. Yang kesembilannya itu adalah DPU atau Delivered Place Unloaded. Sebelumnya dikenal sebagai Delivered at Terminal atau DAT. Namanya telah diubah karena pembeli atau penjual mungkin ingin menentukan lokasi pengiriman, bukan terminalnya. Istilah ini sering digunakan untuk kontainer gabungan dengan banyak penerima barang. Ini adalah satu-satunya istilah yang menugaskan penjual untuk membongkar barang. Penjual menanggung semua biaya transportasi, mulai dari biaya ekspor dan pengangkutan. Selain itu, di pelabuhan tujuan, penjual membayar biaya pembongkaran dan pengangkut dari biaya pelabuhan. Segala resiko ditanggungnya hingga tiba di pelabuhan atau terminal tujuan. Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko setelah pembongkaran. Ini termasuk bea masuk, pajak, dan bea cukai. Selain itu, pembeli membayar transportasi lokal ke tempat tujuan akhir. Jika penjual tidak dapat mengatur pembongkaran, ia harus mempertimbangkan pengiriman berdasarkan ketentuan DAP. Selanjutnya yaitu adalah DAP atau Delivered at Place. Penjual mengirimkan barang ke tempat tujuan yang disebutkan, tapi tidak bertanggung jawab atas pembongkarannya. Tanggung jawab meliputi mengapakan, izin ekspor, biaya pengangkutan dari segala biaya terminal hingga pelabuhan tujuan yang disepakati. DAP berarti pembeli bertanggung jawab atas semua biaya, bea dan pajak yang terkait dengan pembongkaran barang. Ia juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan bea cukai untuk mengimpor produk ke negara tujuan yang disebutkan.
risiko dialihkan kepada pembeli di tempat tujuan akhir yang ditentukan. Selanjutnya yang terakhir adalah Delivered Duty Paid. DDP berarti penjual menanggung semua risiko dan biaya yang terkait dengan penyelesaian dan pengiriman barang ke tempat yang ditentukan. Penjual bertanggung jawab untuk mengurus barang melalui bea cukai di negara pembeli. Ini termasuk pembayaran bea dan pajak. Selain itu, dia perlu mendapatkan izin dan registrasi yang diperlukan dari pihak tertentu, dari pihak berwenang. Namun penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar. Istilah ini menempatkan kewajiban maksimum pada penjual dan kewajiban minimum pada pembeli. Pembeli tidak menanggung risiko atau tanggung jawab sampai barang berada tempat akhir yang disepakati. Ya, kira-kira seperti itulah teman-teman presentasi manajemen ekspor dan impor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.